Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini ditemani oleh aku, Kak Rojali. Kita akan bahas salah satu subtes SNBT UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal nomor 1. Jika seorang guru menjadi idola para murid, guru tersebut santun dalam bertutur kata, bersedia membantu murid yang kesulitan, dan memberikan materi ajar yang mudah dipahami. Jika seorang guru berkata kasar, mementingkan dirinya sendiri, dan memberikan penjelasan secara rumit, manakah simpulan yang benar? A. Guru tersebut bukan guru teladan. B. Guru tersebut egois. C. Guru tersebut tidak memahami materi. D. Guru tersebut belum berpengalaman. Atau E. Guru tersebut tidak menjadi idola para murid. Ini soal yang mudah, kita tinggal melihat variabel yang disebutkan di teks. Di teks ini menyatakan jika guru menjadi idola para murid, ya, maka guru itu akan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tetapi kalau kita lihat pernyataan kedua, ternyata gurunya ini tidak memenuhi syarat. Contoh, di sini gurunya harus berkata santun atau sopan. Sedangkan di pernyataan kedua, gurunya berkata kasar. Berarti sudah menjadi kebalikannya. Selanjutnya bersedia membantu murid. Di sini mementingkan dirinya sendiri. Dan terakhir, harusnya gurunya memberi materi yang mudah dipahami. Ternyata di pernyataan kedua, gurunya memberikan penjelasan secara rumit. Nah, karena pernyataannya berkebalikan, sehingga pernyataan di awal ini akan menjadi jawaban, tapi versi negasinya ya. Yang mana nih antara A, B, C, D, E? Yang benar adalah E. Guru tersebut tidak menjadi idola para murid. Nomor 1 jawabannya E. Soal nomor 2. Apabila jumlah pengunjung tidak meningkat, sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, kita bisa mengubah ini menjadi variabel ya agar lebih mudah. Yang pertama, apabila jumlah pengunjung tidak meningkat. Kita anggap ini pengunjung tidak meningkat. Negasi M aja ya, tidak meningkat. Sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target. Maka yang terjadi adalah negasi T, tidak memenuhi target. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Berarti tidak pakai medsos ya. Negasi S aja deh. Jadi, kalau tidak pakai medsos akan terjadi pengunjung yang tidak meningkat, dan kalau pengunjung tidak meningkat, akhirnya targetnya tidak tercapai. Kalau kita ringkas menjadinya negasi S, maka negasi tidak menggunakan medsos, dampaknya adalah target tidak tercapai. Mana nih antara A, B, C, D, E? A. Sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan apabila media sosial dimanfaatkan untuk pemasaran. Pernyataan A salah karena harusnya tidak dimanfaatkan ya. B. Media sosial dimanfaatkan untuk pemasaran apabila kegiatan pameran usaha kecil memenuhi target. Ini salah ya, karena kan tadi tidak memenuhi target. C. Sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Pilihan C sesuai ya dengan pernyataan tadi. Targetnya tidak tercapai ya apabila media sosial tidak digunakan. Sehingga untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3. Eksploitasi minyak bumi di Pulau X menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Meskipun belum pernah terjadi demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kesejahteraan hidup mereka karena penurunan kualitas hidup masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau kita lihat urutan sebab akibatnya, yang pertama adalah eksploitasi. Kita tulis sebagai E, eksploitasi. Menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita tulis KL ya. Lalu kerusakan lingkungan ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Jadi kita anggap sebagai negasi ya, negasi dari kualitas hidup atau kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup. Nah, jadi kalau kita lihat urutannya adalah eksploitasi, ujungnya adalah mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Nah, kita cari nih mana yang menyatakan hal demikian. A. Masyarakat tidak puas dengan kesejahteraan hidup mereka walaupun terjadi eksploitasi minyak bumi di Pulau X. Ini kurang tepat. Harusnya mereka kesejahteraannya berkurang karena eksploitasi minyak bumi, bukan walaupun. B. Kerusakan lingkungan terjadi karena demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi. No, pilihan B ini kurang tepat karena penyebab kerusakan lingkungan itu bukan demonstrasi, tetapi eksploitasi. Pilihan C, penurunan kualitas hidup masyarakat menyebabkan demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi. Ini juga salah ya, karena di teksnya tidak terjadi demonstrasi. Ya, belum pernah terjadi demonstrasi. Pilihan D, eksploitasi minyak bumi di Pulau X menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Ini sesuai dengan pernyataan sebab akibat yang ada di teks. Eksploitasi menyebabkan penurunan kualitas hidup. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4. Lampu LED adalah jenis lampu yang paling hemat pemakaian listriknya. Makin hemat pemakaian listrik sebuah lampu, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Kita cek yang A. Hematnya pemakaian listrik pada lampu berkontribusi pada banyaknya jenis lampu yang dipilih masyarakat. Ini menyatakan banyaknya jenis lampu. Harusnya cuma satu aja ya, karena kan salah satu yang dibahas di sini adalah LED. Jadi ini kurang tepat. Yang B, tingkat penjualan jenis lampu lain lebih rendah karena pemakaian listriknya tidak hemat. Kita tidak dapat informasi apakah lampu lain tidak hemat atau hemat. Jadi ini kalau disebut tidak hemat kurang tepat. C, keputusan untuk membeli suatu jenis lampu bergantung pada seberapa tebal kabel listrik yang ada pada lampu tersebut. Di teks tidak membahas tebal kabel listrik. Yang D, jenis lampu LED memiliki ketebalan kabel listrik yang besar di antara lampu-lampu lainnya. Pilihan D juga kurang tepat karena membahas ketebalan yang tidak ada di teks. Pilihan E, tingginya angka penjualan suatu jenis lampu pasti disebabkan pemakaian listrik yang hemat. Ini sesuai dengan teks karena disebutkan makin hemat pemakaian listrik sebuah lampu, makin banyak jenis lampu tersebut dipilih oleh masyarakat. Artinya tingkat penjualannya akan tinggi. Sehingga nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 5. X memenangkan lomba lari apabila tidak mengalami cedera kaki yang parah. Apabila mengikuti turnamen lari maraton, X tidak masuk sekolah selama sebulan. Apabila X tidak memenangkan lomba lari atau masuk sekolah selama sebulan, manakah kesimpulan berikut yang benar? Pertama, di sini dikatakan kalau misalnya X tidak mengalami cedera, kita tulis ya, tidak cedera. Maka si X ini akan menang lomba lari, menang. Selanjutnya, apabila mengikuti turnamen lari maraton, kalau dia ikut maraton, maka si X ini tidak masuk sekolah. Tidak sekolah. Nah, pernyataan berikutnya ini adalah soalnya. Apabila X tidak memenangkan, dia
tidak menang. Berarti X ini mengalami cedera ya. Berarti pernyataan ini kita bikin negasinya. Artinya X ini cedera. Nah, selanjutnya ada kata atau ya. Atau berarti kita tulis atau masuk sekolah selama sebulan. Nah, di sini kan tadi tidak sekolah. Ternyata kenyataannya X-nya masuk sekolah. Berarti pernyataan maraton kita bikin negasi. Negasi dari maraton adalah tidak maraton. Sehingga jawabannya harusnya X cedera atau tidak maraton. Kita cek yang A. X mengalami cedera kaki yang parah atau X tidak mengikuti turnamen lari maraton. Iya, betul. Jawaban nomor 4 adalah yang A. Soal nomor 6. Hobi memelihara binatang dapat meningkatkan kualitas hidup karena ada perasaan puas dan bahagia. Selain itu, hobi memelihara binatang juga dapat mencegah kesepian dan menurunkan risiko penyakit jantung. Namun demikian, binatang jenis tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu alergi dan infeksi parasit, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek pilihan A. Beberapa masalah kesehatan muncul karena memelihara binatang jenis tertentu. Kalau kita lihat di teks, binatang jenis tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu alergi dan infeksi parasit, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Pilihan A bisa menjadi benar karena dia bilang beberapa masalah kesehatan, seperti alergi dan parasit contohnya, ini muncul karena memelihara binatang jenis tertentu. A harusnya benar. Kita cek B, C, D, E. B, seseorang yang hobi melihara binatang sering mengalami alergi. Kalau sering, ini belum tentu tepat ya. Kalau yang C, penyakit jantung, oke, di sini penyakit jantung terjadi karena seseorang tidak merasa bahagia. Ini tidak disebutkan penyebab dari penyakit jantung, jadi C salah. D, seseorang yang mengalami kesepian dapat diatasi dengan memelihara binatang jenis tertentu. Kalau kita lihat, binatang itu dapat mencegah kesepian, bukan mengatasi kesepian. Jadi pilihan D kurang tepat. Harusnya mencegah ya. E, infeksi parasit yang dialami semua orang disebabkan hobi melihara binatang. Ini juga tidak tepat karena menyatakan semua orang. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 7. Air minum dalam kemasan botol plastik mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki manfaat praktis. Akan tetapi, mengonsumsi air minum dalam kemasan botol plastik secara masif dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sampah botol plastik dan air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kalau ditanya pasti salah, berarti yang bertentangan dengan teks. Kita cek A. Botol plastik air kemasan tidak baik bagi keseimbangan lingkungan. Pilihan A tidak salah, karena ini sesuai dengan teks. Pilihan B, air minum kemasan botol plastik praktis dan mudah untuk dibawa. Pernyataan B ini tidak salah, karena ada pernyataan kalau dia memang praktis. Pilihan C, mengonsumsi air minum kemasan botol plastik tidak memengaruhi pencemaran lingkungan. Pilihan C sudah pasti salah, karena di teks jelas-jelas dikatakan sampah dari botol plastik ini dapat mencemari lingkungan. Sementara C bilang tidak memengaruhi pencemaran lingkungan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Soal nomor 8. Pemilik restoran K mengatakan bahwa sejak diberlakukannya kebiasaan bebas rokok selama 1 bulan terakhir, jumlah pengunjung restoran meningkat.
Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan pemilik restoran K? Ya, jadi kata pemiliknya, pengunjung meningkat ya karena adanya kebebasan bebas rokok. Oke, kita cek yang memperkuat A, sebagian besar pengunjung restoran tidak peduli dengan kebiasaan bebas rokok di restoran K. Pilihan A ini kurang tepat karena bilang tidak peduli. Kalau adanya kenaikan pengunjung artinya ada kepedulian atau ada dampak dari peraturan tersebut. B, pada bulan sebelumnya, restoran K mengadakan promosi diskon besar-besaran untuk menarik pengunjung. Pilihan B kurang tepat karena tidak berkaitan dengan teks. Teks tidak membahas promosi. C, kebiasaan dilarang merokok di restoran K belum diterapkan 1 bulan yang lalu. C dapat menjadi jawaban karena menyatakan sebelumnya tidak ada kebiasaan merokok. Sebelumnya tidak ada larangan merokok. Ya, karena sebelumnya tidak ada larangan merokok, berarti tidak ada peningkatan. Nah, ketika dilakukan larangan merokok, ya peraturan larangan merokok, terjadi peningkatan pengunjung restoran. Sehingga pilihan C ini memperkuat bahwa memang yang menyebabkan peningkatan jumlah pengunjung itu adalah aturan tersebut. Ketika belum diberlakukan tidak meningkat, ketika sudah diberlakukan jadi meningkat. Soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Gaya kepemimpinan milenial menghargai pendekatan tim. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemimpin milenial akan mempertimbangkan latar belakang dan kontribusi anggota tim dan melakukan pendekatan personal. Kesimpulannya ada 5. 1. Pemimpin milenial memastikan setiap anggotanya nyaman bekerja. 2. Pemimpin milenial menjaga keseimbangan antara relasi dan tugas. 3. Pemimpin milenial lebih menghargai setiap individu dalam timnya. 4. Pemimpin milenial memastikan semua tugas terselesaikan sesuai dengan rencana. 5. Pemimpin milenial berusaha mengenali karakteristik tiap individu dan anggotanya. Mana 2 simpulan yang paling didukung? Di sini dikatakan bahwa pemimpinnya mempertimbangkan latar belakang dan kontribusi anggota tim dan melakukan pendekatan personal. Kalau kita lihat, pilihan 5 ini berupa mengenali karakteristik tiap individu anggota timnya, berarti ini adalah pendekatan personal. Kita cek mana yang menyatakan pilihan 5. Nah, ini ada ya. Cuma 3 dan 5. Kalau kita lihat 3, pemimpin milenial lebih menghargai setiap individu dalam timnya. Ini juga berarti berupa pendekatan personal dan penghargaan itu adalah dari kontribusi anggota tim. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Soal nomor 10. Berikut adalah diagram batang horizontal yang menampilkan data daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dari tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan data diagram, pada tahun berapakah persentase daya listrik PLTA paling kecil? Kita lihat yang ditanya adalah PLTA. PLTA itu berarti yang warna grafiknya biru. Oke. Salah satu cara cepat untuk menjawab soal tipe seperti ini adalah dengan melihat gambar grafik. Karena yang ditanya adalah yang paling kecil, kita tinggal lihat mana yang warna birunya ya, karena PLTA itu warna biru, jarak antara warna biru dengan warna oranye yang paling jauh. Contoh, misalnya di 2017, ini jaraknya 1 garis ya. Di 2018, ini jaraknya 1 garis. Di 2019 jaraknya sampai 2 garis, di 2020 sama, ini 1 garis. Kalau yang paling kecil berarti yang jaraknya paling jauh. Nah, mana nih yang paling jauh? Itu adalah 2019. Sehingga nomor 10 jawaban yang tepat adalah C. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan?
Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya? Tinggal kalian tulis aja ya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.